tausiah dan tausiah yang luar biasa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Singkat, padat, ringkas, jelas, penuh manfaat. Alhamdulillah. Nah, saya hanya ingin sedikit menambahkan saja. Mungkin ini masalah yang paling aktual saat ini. Sebagaimana yang Anda mungkin sudah dengar dan banyak orang bertanya, yaitu tentang adanya mahasiswa Katolik yang melaporkan saya karena tersinggung dalam urusan konsep ketuhanan. Nah, baik, saudara. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya tidak ingin tanggapi itu laporan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk melapor, silakan saja. Saya tidak peduli dengan itu semua. Cuman di sini ada hal yang menarik yang saya mau sampaikan. Dalam ajaran agama itu ada dogma, doktrin agama. Setiap penganut agama itu punya dogma. Dogma itu doktrin agama yang sangat prinsip. Nah, dalam Islam ini ada prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam, apapun mazhabnya. Apapun mazhabnya, selama dia ngaku muslim, ini tidak boleh dilanggar. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Itu prinsip. Pokoknya mazhab apapun di kalangan umat Islam, kalau tidak punya ini, dia bukan Islam. Dia kafir, dia keluar dari Islam. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada sekelompok orang meyakini Tuhan itu berbilang? Tuhan itu banyak, Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, dan seterusnya. Maka cukup kita lihat apa yang Allah firmankan, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Allah memancing kita untuk berpikir, saudara. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut? Faqala ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Shadaqallahul azim. Luar biasa. Allah katakan apa? "Lau kana fihima alihat." Andai kata di atas bumi ini, di kolong langit ini ada banyak Tuhan, illallah, selain Allah. Saudara, ada banyak Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka kata Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi akan binasa. Ini jawaban dari Allah luar biasa. Andai kata di bumi dan langit ini banyak Tuhan, ada Tuhan selain Allah, niscaya bumi dan langit akan hancur lebur, akan binasa, akan rusak. Subhanallahi rabbil arsy. Maka maha suci Allah. Allah yang mana? Rabbil arsy, pemilik daripada arsy. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Jadi artinya ayat ini membantah. Tidak boleh ada seorang muslim pun, bahkan tidak boleh ada seorang manusia pun yang mengatakan Allah itu berbilang. Sekarang mari kita lihat, kita dipancing oleh Allah untuk berpikir, pakai akal. Kalau Tuhan banyak, ini bumi dan langit bisa hancur, kok bisa? Ya jelas dong. Kalau Tuhannya ada dua, yang satu pengen siang, yang satu pengen malam. Bagaimana ceritanya? Itu baru dua aja hancur, ada lagi 10 tuh Tuhan. Rusak, saudara. Nah, yang satu pengen menciptakan manusia itu pendek, yang satu pengen tinggi. Apa enggak ribut tuh Tuhan? Bisa ribut, saudara. Enggak sampai di situ. Jangan-jangan masing-masing Tuhan punya ciptaan. Nah, kemudian apa? Ciptaannya perang membela Tuhan masing-masing. Nah, ini kacau balau, saudara. Jadi Tuhan yang satu pengen tenang, Tuhan yang satu pengen perang, Tuhan yang satu pengen malam, Tuhan yang satu pengen siang. Nah, Tuhan yang satu pengen pendek, Tuhan yang satu pengen panjang. Nah, itu kalau udah begitu gimana jadinya, saudara? Apa nasib kita? Ini harus terus tinggi. Tuhan yang satu bilang jangan pendek, dia pendek. Tuhan yang satu marah, tinggi lagi, tinggi pendek, mati manusianya. Kira-kira jelas tidak? Jadi pancingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengena tidak? Mudah dipahami tidak? Jadi kalau saya katakan Tuhan tidak berbilang, saudara,
adalah firman Allah, ini adalah doktrin agama yang wajib untuk diyakini oleh umat Islam. Kalau ada umat Islam yang tidak meyakini itu, maka dia bukan Islam. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, saudara, harus umat Islam itu meyakini, beriman tanpa pun sedikit keraguan bahwa Allah yang Maha Esa tersebut, yang tidak berbilang itu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu doktrin agama, saudara. Wajib kita sampaikan kepada umat Islam. Enggak boleh enggak, saudara. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, saudara. Nah, sebagaimana surat Al-Anbiya tadi. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak, saudara, atau Tuhan itu diperanakan, nah justru kita dipancing bertanya. Kalau Tuhan itu beranak, kita mesti berpikir, ini Tuhan jenis kelaminnya apa? Pria atau wanita? Kalau Tuhan itu jenis kelaminnya wanita, berarti kan Tuhannya yang hamil. Kalau jenis kelaminnya pria, berarti Tuhan yang hamil orang. Sekarang kita mesti tanya lagi. Kalau Tuhannya itu wanita, kemudian hamil, yang hamil itu Tuhan siapa? Ini kan pertanyaan logika, saudara. Supaya seorang hamba itu bisa membersihkan dia punya jiwanya dari pendapat-pendapat saudara yang sesat dan menyesatkan. Jadi kalau Tuhannya itu wanita, saudara, maka berarti kan dia dihamili oleh seseorang. Kita mesti cari lagi yang hamili siapa. Oh, Tuhannya pria, baik. Kalau Tuhannya pria kan nggak beranak. Berarti kan beranak perempuan. Jadi istrinya Tuhan siapa? Mesti dicari lagi, saudara. Jangan tersinggung kalau umat Islam bertanya begitu. Itu pertanyaan logik. Dan umat Islam, saudara, yang mulai berpikir dia ya, Tuhan punya anak atau tidak ya. Nah, sebelum dia berpikir lebih jauh, saudara, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau Tuhan itu, Tuhannya wanita, Tuhan punya anak, berarti kalau Tuhannya wanita, Tuhan itu hamil. Kalau Tuhannya hamil, siapa yang menghamilinya? Kemudian mesti dilihat juga, itu prosesi pernikahannya bagaimana? Apa ada ijab kabulnya? Nah, kemudian nanti proses persetubuhannya bagaimana? Apa istrinya Tuhan juga? Atau bagaimana? Kemudian begitu dia hamil, berapa bulan itu hamilnya? Apa kayak manusia, apa bagaimana? Terus begitu dia melahirkan, apakah melahirkan anak atau bertelur dulu? Nah, ini kan kalau reproduksi kan ada pakai bertelur, ada yang beranak. Ini yang mana nih? Apa Tuhannya bertelur? Mesti jelas, saudara. Nggak boleh nggak jelas. Nah, ini yang saya doktrin ke umat Islam. Kalian jangan mau dipengaruhi oleh siapapun yang mengajarkan Anda Tuhan itu beranak. Nggak boleh. Bagaimana saya menjelaskan kepada umat supaya umat yakin Tuhan tidak beranak? Saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, saudara. Ya kalau Tuhan beranak, berarti Tuhan hamil dong. Berarti Tuhan perempuan dong. Oh enggak, Tuhannya laki ya. Kalau Tuhannya laki, berarti Tuhan yang ngebuntingin orang. Nah kalau Tuhan yang ngebuntingin orang, siapa yang dibuntingin oleh Tuhan? Nah itu kan proses pembuntingan kan lewat pernikahan supaya sah. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Nah, kemudian proses persetubuhannya bagaimana? Reproduksinya bagaimana? Kalau kita kan jelas ini reproduksinya, saudara. Kita ijab kabul, nikah, suami istri melakukan hubungan intim, kemudian sperma membawa nutfah, membuahi sel telur yang ada di rahim seorang wanita, wanitanya hamil selama 9 bulan, kemudian melahirkan anak. Reproduksinya jelas. Nah, sekarang Tuhan bagaimana kalau dikatakan beranak? Oh, kalau dikatakan enggak, Tuhan tinggal mencipta aja, mencipta. Oh, itu bukan anak, namanya ciptaan. Itu namanya makhluk, bukan anak, saudara. Oh, Tuhan menciptakan istri, Tuhan menciptakan anaknya. Itu bukan anak, bukan istri namanya. Itu ciptaan, makhluk. Nggak ada, Tuhan tidak beristri, Tuhan tidak beranak, dan Tuhan tidak diperanakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Nah, makanya jangan kaget kalau Tuhan beranak. Ini Tuhannya siapa? Oh, dia menghamili seorang wanita untuk melahirkan anak Tuhan. Terus yang ngelahirin itu, yang ngebantuin bidangnya siapa? Ini gara-gara saya ngomong begini, saudara langsung dilaporin. Habib Rizik sudah menghina agama kamu. Siapa yang menghina? Orang Israel lagi ajarkan doktrin agama Islam kok. Oh, kalau gitu Habib Rizik mesti dituntut. Ya nggak apa-apa. Cuman hati-hati.
Kalau Anda menuntut ustadz, menuntut kiai, menuntut habib, yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, besok ini umat Islam rame-rame bisa melaporkan pendeta di Indonesia. Mereka lapor, Pak Polisi, kami mau lapor, ada penistaan agama. Kenapa? Itu pendeta-pendeta bilang Tuhan punya anak. Bagi kami itu penistaan agama. Kacau tidak? Tidak, saya tanya, kacau tidak? Bisa aja kita ngelaporin. Saya mau tanya, orang Bogor bisa melapor? Orang Cianjur bisa melapor? Yang datang dari Kalimantan bisa melapor? Kan kita bisa melapor, Polisi. Pak, ini ada penistaan agama. Oh, penistaan agama oleh siapa? Ini Pak, pendeta-pendeta di gereja-gereja mengatakan Tuhan itu beranak. Loh, bagaimana bisa penistaan? Bagi kami umat Islam itu penistaan. Kalau kita selalu melaporkan dogma, nggak lucu, saudara. Kita jangan melaporkan dogma mereka, mereka jangan melaporkan dogma kita. Itu namanya toleransi. Yang nggak boleh itu kita mencaci maki agama orang, saudara. Kalau kita caci maki satu agama, kita hina saudara, itu nggak boleh, haram. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Shadaqallahul azim. Jangan sekali-kali engkau mencaci maki agama orang lain. Kenapa? Fayasubbullah. Nanti kalau kau caci maki agama orang lain, jangan sekali-kali kau mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Nggak boleh. Jangan hina agamanya, jangan hina Tuhannya, jangan. Sudah. Kenapa? Sebab kalau kita menghina kesembahan mereka, fayasubullah, mereka akan menghina Allah. Sudah. Adwan, bighairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan, kelewat batas, dengan penuh kebencian dan permusuhan, sudah. Nah, karena itu, tolong dibedakan antara dogma dengan penghinaan. Jadi kalau orang-orang Kristen lagi mengatakan ada Tuhan Bapa,